Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita masuk ke topik utama, marilah kita bersalawat ke Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tubta bihil hawaiju wa tunalu bihi rogoibu wa husnul khawatimi wa yustastal gomamu biwahil karimi wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli lumin la. Hadirin yang berbahagia, muslimin wal muslimat, semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Sebelum kita masuk topik, saya ada pantun. Goyang dumang, jogetnya heboh, Cakep. diiringi riuhnya tepuk tangan. Cakep. Kalau sulit menemukan jodoh, luaskan pergaulan dan jaringan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketaatan dan kemaksiatan yang muncul dari makhluk yang dilakukannya masing-masing terjadi karena diciptakannya, diwujudkannya, diketahui dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berarti bahwa Allah meridhoi keburukan, juga tidak berarti bahwa Allah memerintahkan perbuatan maksiat, melainkan perbuatan hamba yang baik. Itu terjadi dengan takdir, cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jodoh seseorang. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Entah dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahuinya. Namun sebagai umatnya, kita juga patut berusaha karena usaha adalah asbab datangnya jodoh. Jodoh dapat diibaratkan dengan rezeki. Jika kita tidak berusaha untuk mendapatkannya, maka tidak bisa kita meraihnya. Akan tetapi di satu sisi mencari jodoh itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Butuh kesabaran dan ketelitian yang ekstra. Mengapa demikian? Karena jodoh merupakan bagian dari rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Jodoh telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana kita temukan, dan dia tidak akan kemana-mana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dinamakan jodoh? Maka yang dinamakan jodoh itu adalah orang-orang yang berhasil untuk mempertemukan dimensi jamaliyah dan jalaliyah, dimensi keindahan dan keperkasaan Allah dalam kehidupannya, di mana diantaranya wujudnya adalah dalam bentuk sebuah keluarga.
Keluarga yang berjodoh adalah keluarga yang senantiasa berusaha untuk terus-menerus istiqomah dan memproduksi kebaikan untuk bisa bertemu dan mendekatkan diri kepada yang memberi dan menentukan jodoh tersebut. Seperti potongan ayat tersebut, Allah telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan, semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surat Yasin ayat 36. Walaupun jodoh telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam perjalanan untuk bertemu dengannya diperlukan sebuah ikhtiar. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah memilih calon pasangan sesuai dengan panduan dari Rasulullah, mencari jodoh dengan jalan tidak dilakukan dengan cara pacaran. Proses pencarian jodoh dalam Islam dilengkapi dengan tata cara atau adab yang mulia. Adab-adab yang mulia dan berkah dalam mencari jodoh yang membuat pula dalam Islam urusan jodoh sangat dilarang untuk dilakukan dengan jalan pacaran. Mencari jodoh dengan cara pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati maksiat kepada Allah, yakni maksiatnya bisa banyak beragam, mulai dari pegangan tangan, maksiat pikiran, maksiat berdua-duaan yang bukan mahram, dan lain sebagainya. Daripada itu, kita bisa mengamati bahwa cara mencari jodoh dengan jalan pacaran bagai habis manis cepat dibuang. Dan coba dulu, kalau tidak cocok sedikit saja, maka boleh dibuang. Dan begitu pula sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, manusia yang Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada kaki, ada perempuan, semua atas kekuasaannya. Dia mampu mengubah malam menjadi siang. Sebaliknya demikian. Jadi yang diciptakannya berpasang-pasangan termasuk jodoh manusia. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang penciptanya. Wa min kulli shay'in khalaqan azwajaini la'alakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Surat Az-Zariyat ayat 49. Inilah yang menjadi sandaran menjadi bahwa semua ciptakan Allah berpasang-pasangan, baik buruk, suka dan duka, termasuk jodoh. Semua punya jodoh, semua atas izin dan kehendaknya. Hadirin jamaah yang terhormat dan dimuliakan, pada intinya adalah mari mempersiapkan diri untuk mendapatkan yang terbaik. Perbaiki diri, jangan lakukan yang dilarang Allah, dan berdoalah agar mendapatkan jodoh yang terbaik yang sesuai dengan ketentuan Islam. Saya rasa demikian ulasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemuda dan pemudi yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sekian,
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.